Ya, saya merasa begini, apapun yang terjadi di Arafah Mina itu adalah tanggung jawab saya. Segala daya upaya, saya harus bisa menyelesaikan ini. Di antaranya salah satunya, walaupun cukup banyak upaya yang sudah saya lakukan, tapi yang paling signifikan adalah dengan menghadirkannya investor baru masuk ke Arafah Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi podcast oleh Tugu Media Group. Kali ini kita akan membahas isu yang sangat hangat, yang sempat hangat di permukaan, yaitu tentang gonjang-ganjing Arafah Mina Tour and Travel. Nah, beberapa waktu lalu ada banyak pemberitaan yang menganggap travel ini dicap gagal memberangkatkan umroh ribuan orang. Tetapi apakah benar seperti itu? Nah, kita akan mencari jawabannya di podcast ini. Bersama kami sudah ada Mas Heri Wibowo, Direktur Utama Arafah Mina. Sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Dan Mas Muhyiddin Billah, Komisaris dan Pemegang Saham Arafah Mina, yang kebetulan juga sebagai Bendahara Umum Ansor Jawa Timur. Sehat, Mas Muhyiddin? Sehat, Mas. Sehat. Siap. Mas, saya ke Mas Heri Wibowo dulu. Jadi Arafah Mina itu kan sudah berumur belasan tahun, sejak 2008 berdiri, Mas ya. Nah, itu bisa diceritakan sebelum kita mempertanyakan benar nggak ada gonjang-ganjing di Arafah Mina, mungkin bisa dijelaskan dulu secara profil singkat Arafah Mina itu sejak 2008 dan sudah memberangkatkan berapa ribu orang. Ya. Alhamdulillah, Arafah Mina ini berdiri sejak 2008 ya, kurang lebih 15 tahun. Dan kita termasuk salah satu travel yang tingkat kepuasannya sangat tinggi, Mas. Jadi kita pernah ngukur NPS Net Promoter Score jamaah kita itu di angka 80. Artinya apa? 80% jamaah Arafah Mina itu puas dan kembali mendaftar ke Arafah Mina dan mau mereferensikan kepada orang lain. Nah, itu tingkat kepuasannya sangat tinggi, dan kita sudah selama 15 tahun itu sudah memberangkatkan lebih dari 50.000 jamaah. Artinya kalau 80% dari 50.000 jamaah puas semua dan mau kembali ke Arafah Mina, itu sebuah angka yang luar biasa gitu ya. Dan memang secara brand itu sangat familiar ya. Saya sangat familiar dengan Arafah Mina. Memang kita membangun dengan kekuatan brand, Mas. Jadi brand Arafah Mina itu sudah sangat kuat. Kenapa, Mas? Dari penelitian itu kenapa orang yang ketika ikut Arafah Mina ingin lagi memakai Arafah Mina, apa yang berbeda dengan tour and travel lain? Ya, kita memang menyentuh sisi customer experience, Mas. Jadi kita betul-betul orang berangkat umroh di Arafah Mina itu betul-betul berkesan gitu ya. Artinya dari sisi layanannya mereka sangat memuaskan, kemudian dari sisi kualitas bimbingan ibadahnya ya itu yang diharapkan gitu. Jadi customer experience-nya sudah sangat tinggi, ya, kesentuh ya. Semua jamaah alumni jamaah umrah Arafah Mina itu terkesan dari sisi itu, sehingga mereka kembali dan terus kembali gitu. Itu yang menjadikan kekuatan brand Arafah Mina di situ. Oke, sampai lancar 50.000 berarti udah labanya udah besar lah ya. Kalau sampai segitu, udah sampai ada turbulensi ya, ada masalah. Itu tahun berapa, Mas? Jadi sebetulnya dari 2008 sampai 2023 kemarin itu aman-aman aja, tidak pernah terjadi persoalan-persoalan yang signifikan ya. Nah, kemarin itu terjadi karena jamaah terdaftar sebelum pandemi, berangkat pasca pandemi, terjadi selisih harga yang cukup tinggi. Kalau kita ngukur angka gitu ya, harga sebelum pandemi di Arafah Mina itu berkisar antara 25 sampai 27 juta. Kemudian harga setelah pandemi itu di angka 35 sampai 30 juta. 37 juta ya. Sehingga dengan jumlah jamaah yang cukup besar ya, jamaah yang terdaftar sebelum pandemi berangkat pasca pandemi itu tidak ada yang sanggup nambah biaya gitu ya. Tidak ada yang sanggup antara sanggup atau mau gitu ya. Intinya jamaah tidak nambah biaya, sehingga kita dari pihak Arafah Mina, saya sendiri memutuskan harus tetap memberangkatkan jamaah dengan kita subsidi.
dengan selisih harga itu yang kita talangi gitu ya. 10 juta itu 1 juta per jamaah, dan kita sudah memberangkatkan lebih dari 3.700 jamaah. Dari total kewajiban ada berapa jemaah? Ada 4.700. 4.000, berarti ada 1.000 yang belum ada 1.000 jamaah yang akhirnya tidak bisa kita berangkatkan, tidak sanggup kita berangkatkan karena uangnya sudah habis kita pakai untuk nalangi 3.700 jamaah tadi gitu. Nah, kenapa kok 10 juta kali 3.700 itu kan lumayan itu Mas ya. Betul, itu kerugiannya berapa itu yang karena kejadian ini? Ya pasti di atas 30 miliar ya. Siap. Nah, kenapa Arafah Mina mau memberangkatkan itu kan bisa saja mengelak karena misal karena ada pandemi atau separuh-separuh, misal jemaahnya separuh membayar, separuh dari Arafah Mina. Ya, sebetulnya sudah kita sampaikan ke jamaah bahwa ada selisih harga yang luar biasa antara sebelum pandemi dengan pasca pandemi. Tapi fakta yang terjadi adalah jamaah tidak ada yang nambah biaya gitu ya, nambah bayar gitu. Antara tidak mau atau tidak sanggup karena selisihnya cukup tinggi. Dipicu lagi dengan kebijakan kita yang salah sebelumnya, yaitu kita menerapkan konsep harga mengikat sampai berangkat. Itu yang menjadi bumerang buat Arafah Mina. Sehingga boncos 30 miliar itu. 30 miliar lebih, betul. Dan ini menurut saya termasuk luar biasa ya, daripada mungkin ada kasus sebelumnya itu kan kabur atau tutup bahkan sampai menjadi isu nasional. Yeah. Ini kenapa Arafah Mina masih mau bertanggung jawab itu, Mas? Ya, saya merasa begini, apapun yang terjadi di Arafah Mina itu adalah tanggung jawab saya. Jadi ini menjadi utang gitu Mas. Utang harus dibayar, utang harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan ini dibawa sampai mati ya. Dan pertanggung jawabannya berat gitu. Ini yang harus kita selesaikan. Apapun yang terjadi di Arafah Mina menjadi tanggung jawab saya untuk bisa menyelesaikan. Dari segala daya upaya saya harus bisa menyelesaikan ini. Di antaranya salah satunya, walaupun cukup banyak upaya yang sudah saya lakukan, tapi yang paling signifikan adalah dengan menghadirkannya investor baru masuk ke Arafah Mina. Investor baru itu yang disampaikan Masnya ini? Iya betul. Nah, ini pada akhirnya Mas Muhyiddin Billah inilah yang akhirnya menjadi investor kita yang masuk membantu Arafah Mina, sehingga secara manajemen kita menjadi lebih kuat karena hadirnya Pak Muhyiddin menjadi bagian dari Arafah Mina. Siap. Oke Mas, sebelum ke Mas Muhyiddin, berarti sekarang ada 1.000 itu karena sudah nggak kuat atau gimana? Atau dalam proses pemberangkatan juga yang 1.000 ini? Yang 1.000 itu 600 memutuskan tetap minta diberangkatkan, dan ini sudah dalam proses menyelesaikan Mas. Jadi sudah 492 yang sudah berangkat, sisanya akan kita selesaikan di bulan September ini, di tanggal keberangkatan 17 dan 21 September sudah selesai 600 jamaah. Siap. Oke, terus kita kembali ke Mas Muhyiddin dulu mungkin. Mas, kenapa kok tertarik membantu Arafah Mina ini Mas? Mas kan juga sudah punya tour and travel lain ya, yaitu Cemerlang Hajar Aswad ya. Silakan Mas. Yang pertama, saya melihat sahabat saya Heri Wibowo ini orang baik lah. Masalahnya ini tidak seperti teman-teman sebelumnya ya, yang kita dengar berita nasional itu. Ini dana yang diterima dari jamaah memang betul digunakan untuk jamaah. Ya, dia hanya kepleset dengan kalimat harga mengikat di saat pandemi itu. Sebelum pandemi, ya. Kan tahu mau ada pandemi. Sebenarnya ketika nggak ada pandemi itu aman Mas ya? Aman karena pasar beliau ini adalah pasar retail ya. Walaupun setinggi-tingginya budget yang sudah diamankan, pasca pandemi ini harga memang berubah Mas, bukan mengalami kenaikan, tapi berubah. Belum lagi ada biaya karantina. Ya kan? Oke, terus ini karena beliau orang baik ingin membantu, terus apa yang Mas lakukan untuk menyehatkan kembali Arafah Mina ini, Mas? Kebetulan saya punya beberapa jadwal penerbangan ya. Di Surabaya ini kita punya 11 pesawat dalam 1 minggu. Maka disitulah kita masukkan jamaah-jamaah Arafah Mina untuk segera terbang. Itu biar mengurangi beban dari sahabat saya ini, Mas Heri Wibowo. Itu. Oke, siap.
Nah ini pesannya dari podcast kita kali ini bagaimana Arofamina ini sebenarnya akan bangkit lebih hebat lagi nanti setelah ada Mas Muhyiddin, atau gimana Mas? Maksudnya selain memberangkatkan itu peran Mas Muhyiddin di Arofamina apa Mas? Juga sebagai bendahara Ansor. Nah itu kaitannya apa Mas dengan Ansor itu Mas? Ya, saya akan memastikan jadwal-jadwal yang akan dibuat oleh Arofamina ke depan pasti aman. Karena umroh itu kuncinya hanya di pesawat, ya kan? Ketika kita mampu menyelesaikan pesawat, maka keberangkatan itu 70% pasti jamin aman. Gitu. Oke, siap. Siap, kita ke Mas Heri dulu ya. Izin. Nah, Mas Heri, apa kemarin kayaknya masih Agustus itu kalau nggak salah saya baca berita bahwa kantornya Arofamina digeruduk oleh jemaah lah. Itu kenapa itu? Maksudnya karena mungkin yang 600 belum berangkat itu atau yang seperti apa Mas? Iya, sebetulnya kita mereschedule keberangkatan sebetulnya sejak awal. Ketika kita tidak mampu menyelesaikan 1000 jamaah itu, kita sudah komunikasikan kepada jamaah bahwa kita akan reschedule keberangkatannya dari kemarin di bulan Februari ya kejadian itu kita mau reschedule ke bulan Agustus gitu. Nah tapi ternyata ya ada beberapa jamaah yang cukup banyak yang sampai akhirnya begitu ke kantor kan, itu merasa tidak sabar gitu, pengen cepat segera diberangkatkan atau dikembalikan uangnya. Itu yang terjadi. Akhirnya terjadilah huru-hara itu, terjadilah kabar yang tidak positif itu akhirnya. Oke, siap Mas. Kalau perjuangan Mas ini kan 30 miliar kan tentu saja bukan uang sedikit ya, meskipun Arofamina sudah besar. Itu apa Mas perjuangan selama ini untuk menyelamatkan jemaah untuk tetap bisa berangkat itu Mas? Misal pinjam utang, jual aset atau apa yang sama? Jual aset sudah pasti ya, jual aset. Saya sudah menjual semua aset. Bahkan kantor kita, cabang-cabang kita itu sudah kita jual semua. Jadi di mana, di berapa? Ada di Tulungagung, ada di Malang, ada di beberapa kota yang lain, itu sudah kita jual semua dalam rangka untuk menutup ini. Bahkan itu pun belum cukup gitu ya, sampai akhirnya saya pribadi utang kepada Pak Muhyiddin. Jadi saya punya berapa itu Mas? Utang saya kepada Mas Muhyiddin ini 7,5 miliar untuk membantu menyelesaikan ini. Jadi sudah segala cara kita jalankan untuk ya walaupun begitu ternyata belum selesai juga gitu ya. Bahkan masih menyisakan 1000 jamaah yang belum bisa diberangkatkan gitu. Dan proses saya menyelesaikan ini juga masih panjang gitu. Saya mencari bantuan, minta pertolongan pada teman-teman travel yang lain. Ada yang sempat mau mengakuisisi nggak jadi, terus banyak lah. Pada akhirnya kembali ke Pak Mas Muhyiddin. Sebetulnya kita sudah kenal lama gitu, tapi memang ya karena saya masih punya utang, yang minta tolong lagi kan sungkan, sarepotan gitu ya. Jadi akhirnya ya Mas Muhyiddin sendiri yang akhirnya melihat kita perjuangannya nggak karu-karuan. Saya ditelepon sama Mas Muhyiddin, Mas coba kita bicara, ngobrol-ngobrol tentang masalah Arofamina. Akhirnya ngobrol-ngobrol dan alhamdulillah beliau memberikan kesanggupan untuk membantu kita. Ada berawal dari situ ya sudah, saya sampaikan apa adanya, semua saya sampaikan, dan akhirnya terjadilah semua proses penyelesaian masalah di Arofamina itu. Jadi sejak 2008 mungkin mengumpulkan lah Mas dari keuntungan beli aset itu habis dalam sekejap, dalam tahun ini Mas ya? Habis nggak sampai setahun itu. Habis kira-kira ya hanya dalam 2 bulan 3 bulan aja. Kenapa Mas memilih bertanggung jawab, tidak memilih untuk misal kabur atau apalah, gimana Mas itu Mas? Pesan moralnya lah untuk mungkin teman-teman yang ada kesusahan lain. Itu bukan tipe saya. Melarikan diri dari masalah itu bukan tipe saya. Saya adalah orang yang tanggung jawab. Dan sejak pertama kita mendirikan Arofamina ini, satu hal yang kita tanamkan adalah kita amanah gitu. Orang yang amanah, kita memegang amanah, memegang tanggung jawab dan komitmen yang sudah diberikan kepada kami. Itu yang kita pegang terus gitu. Oke, siap. Mas Muhyiddin ini kan Mas Heri ini kan sangat kasihan ya. Jadi gimana Mas, Arofamina ke depan ini apa mungkin untuk rebound dan dengan adanya Mas Muhyiddin ini gimana ke depannya itu Mas? Ke depan saya merasa Arofamina bangkit lebih hebat. Seperti yang saya katakan, sahabat saya Heri Wibowo ini punya kemampuan di bidang retail ya.
retail kepada jamaah-jamaah door to door. Kalau saya sendiri ini kan di bidang grup, umroh grup kepada saya, seperti KPIH, travel atau pondok-pondok pesantren atau yayasan gitu, yang melakukan umroh, maka kita fasilitasi secara grup. Jadi nggak bisa jamaah itu daftar ke kantor kami 1-2 orang, nggak bisa. Nah, kalau yang mau daftar 1-2 orang pribadi itu pasti pasarnya Waseri. Itu. Nah, nanti mungkin apa membuka cabang-cabang yang sudah dijual itu atau gimana Mas untuk pengembangan Arafah Mina ke depan? Saya rasa itu nggak butuh waktu lama ya. Saya pastikan kalau memang itu dibutuhkan oleh Mas Heri ya pasti kita wujudkan gitu. Apapun yang dilakukan beliau, manfaatnya juga nanti kita rasakan bersama gitu. Oke Mas Heri, ini mungkin penutup Mas dari podcast kita, mungkin pesan bagi customer yang katanya puas dengan Arafah Mina dan ke depan, dan bagi yang belum berangkat itu apa pesannya dari podcast ini Mas? Ya, Arafah Mina tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya, yaitu memberangkatkan jamaah. Ya, jadi teman-teman yang sudah terdaftar di Arafah Mina tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Sekarang manajemen Arafah Mina sudah berubah, gitu ya. Ada Pak Muhyiddin di dalamnya. Jadi kami berdua sekarang sebagai pemegang saham Arafah Mina, saya pribadi dan Pak Muhyiddin. Ya. Kita akan kolaborasi. Kita memiliki dua kekuatan yang luar biasa, dua kutub yang berbeda. Pak Muhyiddin adalah jagonya jualan grup. Gitu ya. Menurut saya, bagi saya tidak ada travel di Indonesia ini yang bisa jual bisa semurah Pak Muhyiddin, tidak ada. Gitu. Kemudian saya di Arafah Mina itu kita bermain di high quality, gitu ya, kualitas layanan, kualitas bimbingan ibadah itu yang selama ini value yang kita tanamkan dan kita jaga luar biasa, gitu, dan membuahkan tingkat kepuasan NPS 80% terhadap 50.000 jamaah alumni kita. Itu dua kekuatan yang luar biasa. Kemudian ada satu lagi Mas, hal yang penting adalah ternyata kesetiaan jamaah kita itu luar biasa. Ini modal yang penting juga untuk Arafah Mina bagi lebih hebat. Faktanya dari 600 jamaah yang tertunda itu tidak ada satupun yang lepas dia berangkat pakai travel line, itu tidak ada. Masih komplit, masih utuh, setia menunggu diberangkatkan oleh Arafah Mina. Gitu. Kalaupun toh seandainya mereka harus lepas berangkat sendiri juga bisa pastinya gitu. Tapi mereka tetap setia menunggu diberangkatkan oleh Arafah Mina. Itu menurut saya salah satu modal penting bagi bangkitnya Arafah Mina lebih hebat gitu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kami habis, Mas, tim itu udah habis dari puluhan orang, 60 atau 70 orang tim Arafah Mina itu habis. Jadi habis karyawan. Tinggal siapa? Tinggal satpam satu aja. Dan kami rekrutmen baru, kami membangun tim baru, dan ini lahir pada situasi yang sangat sulit. Dan kami berharap, kami merasa ini tim yang sejak awal berjuang, sejak awal masuk dalam situasi kondisi yang sulit ini akan menjadi tim-tim yang akan tangguh luar biasa ya, yang akan mensupport bangkitnya Arafah Mina lebih hebat lagi. Oke, siap. Ya, terima kasih. Kita luar biasa perjuangan Arafah Mina ini. Kita doakan Arafah Mina ini sama kayak Mas Pibin bangkit lebih hebat lagi, dan yang belum berangkat semoga segera berangkat. Itu saja mungkin klarifikasi dari gonjang ganjing Arafah Mina. Semoga teman-teman ataupun pebisnis yang menonton ini bisa dapat pelajaran, dan juga bagi jemaah yang belum ada kepastian bisa dapat kepastian dari dua orang saya ini yang menurut saya sangat amanah luar biasa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.